Apa? Hai guys, balik lagi bersama gua di review movie. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas sebuah film berjudul The Call. Sebuah film dari Korea yang dirilis pada tahun 2020. Bercerita tentang dua orang di waktu yang berbeda dapat terhubung melalui sambungan sebuah telepon. Ternyata di lini waktu yang berbeda itu berjalan berdampingan, sehingga ketika ada perubahan di masa lalu maka akan berdampak di masa sekarang. Dan masalah timbul ketika mereka mencoba mengubah jalan takdir yang sudah digariskan. Bagaimana alur cerita filmnya? Yuk kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari review movie. Film diawali dengan seorang wanita bernama Soyun. Dia sedang berjalan sambil membawa koper. Lalu dia masuk ke dalam mobil yang tak lain adalah pamannya sendiri. Paman ini bernama Park Sung Ho. Dia adalah seorang petani stroberi di daerah itu. Terlihat mereka mengobrol di dalam mobil dan Soyun bermaksud meminjam telepon si paman guna menelepon HP-nya yang tertinggal di sebuah kereta. Lalu dia masuk ke dalam rumahnya yang entah berapa lama sudah tidak dia tinggali. Terlihat Soyun sedang mencari telepon di rumahnya yang barangkali masih ada yang berfungsi guna menelepon HP-nya yang tertinggal tadi. Tapi saat Soyun mencoba menelpon, telepon itu pun tersambung, tetapi si orang tersebut meminta imbalan. Telepon kemudian dimatikan. Saat sedang mencari cara HP yang hilang lewat internet, telepon pun kembali berdering. Kemudian Soyun angkat. Terdengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Namun di sini Soyun mengatakan bahwa telepon itu salah sambung. Lalu scene berpindah ke Soyun yang menemui ibunya di rumah sakit. Ternyata di sini ibunya menderita penyakit kanker. Mereka pun membicarakan tentang biaya rumah sakit yang begitu besar dan Soyun sedang berupaya untuk mencairkan asuransi. Di sini juga kita diberitahu bahwa ayah dari Soyun sudah lama meninggal dan Soyun selalu menyalahkan ibunya perihal kejadian tersebut. Lalu Soyun pun pergi dari rumah sakit itu dan tak lupa dia mengunjungi makam ayahnya sebelum pulang ke rumahnya. Lalu saat Soyun sampai di rumahnya, telepon kembali berdering yang langsung Soyun angkat dan rupanya orang yang tadi salah sambung. Di dalam telepon dia berkata bahwa ibunya ingin membunuhnya. Dia mengira bahwa Soyun ini adalah temannya yang bernama Sun Hye. Dia meminta untuk segera datang ke alamat yang segera diberitahukan. Dan Soyun ini segera bilang jika salah sambung. Tapi si penelpon ini malah kesal dan menduga itu hanya alasannya saja yang tak mau membantu orang tersebut. Lalu telepon pun dimatikan. Saat Soyun sedang terlelap tidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang membuatnya terbangun. Mencoba mencari ke berbagai sudut ruangan rumah, ternyata tidak ada apa-apa. Dia lalu menyadari ada sebuah tembok yang kopong. Lalu dia mencoba memakunya, tapi paku terjatuh. Tanpa pikir panjang, dia menjebol tembok tersebut hingga tertuju pada suatu ruangan di bawah tanah. Tidak ada apapun di sana, kecuali kursi yang diduduki sebuah boneka. Dan ditemukan pula sebuah jimat beserta buku diari. Dia lalu membuka dan membaca buku tersebut, dan sebuah foto lalu terlepas dari dalam buku itu. Di suatu paginya, Soyun menemui pamannya guna menanyakan siapa yang ada di balik foto wanita tersebut. Menurut paman Park, wanita di balik foto tersebut bernama Yung Suk. Dia memiliki ibu seorang dukun, tapi paman Park enggan membahasnya terlalu jauh dan dia pun pergi. Di foto tersebut juga terdapat tanggal 26 November 1999 dan setting waktu itu berada pada tahun 2019, di mana jarak waktu antaranya 20 tahunan. Karena tidak mendapatkan jawaban, Soyun pun memilih untuk pergi. Di tengah perjalanan, dia melewati sebuah toko bernama toko Sun Hye, yang mana Sun Hye adalah teman yang disebut si penelpon tadi.
Setibanya di rumah, Soyun yang penasaran dengan dinding itu mencoba mendekatinya. Tetapi tiba-tiba telepon kembali berdering yang segera Soyun angkat. Si penelpon bilang sambil berteriak meminta pertolongan. Dia histeris dan membuat Soyun sangat khawatir. Di sisi lain, si ibu dari penelpon memang akan membakar anaknya tersebut. Namun secara tiba-tiba Soyun melihat percikan api yang keluar dari ruangan tersebut. Asap keluar dari sana. Keesokan harinya, si penelpon pun marah karena Soyun tidak menolongnya. Tapi si penelpon ini sadar jika yang diteleponnya bukanlah temannya yang bernama Sunhae. Begitu juga Soyun yang menyadari jika teleponnya terhubung dengan waktu yang berbeda. Awalnya, si penelpon yang bernama Yongsuk ini menuduh Soyun memata-matainya. Tapi Soyun bilang jika mereka tinggal di rumah yang sama tapi di waktu yang berbeda. Merasa tak percaya dengan ucapan Soyun, Yongsuk ini menutup teleponnya. Tapi Soyun segera membuka internet dan mencari tahu kejadian besar yang akan terjadi di lini masa yang Yongsuk alami, di mana akan terjadi sebuah kecelakaan pesawat di lini waktu Yongsuk nanti. Lalu mereka pun saling menutup teleponnya. Saat Yongsuk sedang makan malam bersama ibunya, dia pun terkejut dengan sebuah berita di televisi yang menayangkan sebuah kecelakaan pesawat terbang, di mana kecelakaan pesawat itu persis seperti apa yang Soyun katakan di telepon tadi. Akhirnya Yongsuk mempercayai perkataan Soyun dan mereka pun saling bercerita satu sama lain di masa mereka masing-masing, di mana Yongsuk yang berada pada tahun 1999 dan Soyun berada di tahun 2019. Lalu Soyun bercerita kepada Yongsuk tentang kematian ayahnya yang diakibatkan karena kecelakaan kebakaran di rumahnya. Scene pun berpindah di mana ada satu keluarga yang datang berkunjung ke rumah Yongsuk. Ternyata kedatangan mereka berniat membeli rumah tersebut. Saat mereka sedang berkeliling melihat seisi rumah, ibu dari Yongsuk ini memperkenalkan Yongsuk kepada keluarga tersebut. Ternyata keluarga tersebut adalah keluarga dari Soyun dan anak kecil yang ada di sana adalah Soyun di waktu masa kecil. Lantas Yongsuk segera menelepon Soyun dan Yongsuk memperdengarkan pembicaraan orang tuanya. Soyun yang sedang tertidur mendengar suara sang ayah. Soyun pun langsung menangis dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Yongsuk. Tanpa Soyun sadari, ternyata Yongsuk mempunyai ide mencoba menyelamatkan ayah Soyun dari kecelakaan kebakaran di rumahnya. Lalu, keesokan harinya, Yongsuk bergegas pergi ke rumah Soyun sesuai dengan alamat yang telah diberitahukan oleh Soyun lewat telepon tadi. Telepon pun berdering, yang entah panggilan masuk dari siapa. Lalu, suatu hal mengejutkan pun terjadi, di mana kejadian di masa lalu merubah lini masa di masa depan. Terlihat rumah yang ditinggali Soyun berubah bentuk menjadi jauh lebih bagus dan ada perubahan fisik yang terjadi kepada Soyun. Terlihat Soyun terkejut melihat perubahan dengan kondisi sekitarnya, begitu juga dengan kondisi fisiknya. Lalu tanpa Soyun sangka-sangka, saat dia pergi keluar rumah, Soyun dikejutkan dengan kehadiran sang ayah yang hadir di hadapannya. Sontak Soyun langsung memeluk sang ayah dan menangis terseduh-seduh. 무슨 일 있어? Namun, disinilah awal mula sisi psikopat Yongsuk mulai terlihat. Ketika Soyun mulai sibuk dengan keluarganya, terlihat Yongsuk marah karena akhir-akhir ini Soyun jarang mengangkat telepon dari Yongsuk. Lalu, saat telepon berdering dan Soyun pun mengangkat teleponnya, terlihat Yongsuk yang sudah marah terhadap Soyun. Dia pun tertawa sambil melontarkan makian-makian terhadap Soyun. 여보세요? 여보세요, 영수가! 야, 이 씨발년아. Di suatu malam, saat sang ibu dari Yongsuk akan membunuhnya, karena sang ibu merasa bahwa Yongsuk akan menjadi pembunuh lewat mimpinya, usaha itu pun gagal karena Soyun yang memberitahu akan kejadian tersebut, dan posisi pun kini menjadi terbalik. Sang ibulah yang dibunuh oleh Yongsuk.
Lalu Shin beralih kepada Paman Park yang di masa lalu sedang berkunjung ke rumah Yongsuk dengan tujuan ingin membagikan hasil panen dari kebun stroberinya. Tapi saat Paman Park masuk ke dalam dan tak sengaja membuka kulkas, dia dikejutkan dengan banyaknya buntalan kresek yang tak sengaja melihat isi dari dalam buntalan tersebut. Ternyata isi dari dalam buntalan tersebut adalah potongan tubuh manusia. Melihat hal tersebut, sontak Yongsuk pun langsung marah dan langsung membunuh Paman Park dengan keji. Tiba-tiba telepon pun berdering dan Soyun segera mengangkatnya. Terdengar suara Paman Park yang meminta tolong. Ternyata setelah kejadian itu, Paman Park di masa depan pun ikut menghilang, yang dimana itu membuat semua orang tidak menyadari keberadaan Paman Park selain Soyun. Lalu Soyun mencoba menelepon Yongsuk. Dia mencoba menanyakan perihal Paman Park, apakah Yongsuk telah membunuh Paman Park. Lantas Yongsuk yang mengetahui jika merubah masa lalu akan berpengaruh terhadap masa depan, Yongsuk pun balik mengancam Soyun dengan akan membunuh ayahnya. Namun di saat waktu Yongsuk, tiba-tiba ayah Soyun beserta Soyun kecil datang ke rumah Yongsuk guna mempertanyakan keberadaan ibu dari Yongsuk, karena hari ini mereka berencana akan ada pertemuan perihal jual beli rumah. Namun Yongsuk berpura-pura memanggil ibunya dan menyuruh mereka untuk masuk terlebih dahulu. Tapi disinilah petaka terjadi. Lagi-lagi dengan keji Yongsuk membunuh ayah Soyun. Dengan kejadian itu, ayah Soyun di masa depan pun ikut menghilang. Lalu Soyun pun bergegas kembali ke rumahnya dan mencoba menelepon Yongsuk. Lalu Yongsuk berkata, Soyun diberi waktu 1 jam dan harus mencari tahu bagaimana Yongsuk bisa tertangkap oleh polisi karena ulahnya itu. Di sini Yongsuk berniat mengubah keadaan dengan cara menghilangkan barang bukti agar dia terbebas dari semua ini. Namun Soyun yang mencoba mengelobi Yongsuk dengan cara menjebaknya lewat ledakan kecelakaan di gudang properti dekat rumahnya. Tapi ternyata Yongsuk di sini dapat selamat. Dengan kejadian itu membuat Yongsuk marah. Terlihat Yongsuk berhasil menyekap Soyun kecil. Terlihat Yongsuk menyiksa Soyun kecil dengan cara menyiramkan air panas ke tubuh Soyun kecil itu, dan itu pun berdampak kepada Soyun di masa depan. Ternyata efek dari kejadian masa lalu membuat Yongsuk di masa depan masih hidup. Terlihat keadaan rumah yang berubah menjadi rumah Yongsuk di masa depan. Kembali ke waktu Yongsuk, di mana ibu Soyun sedang mencari Soyun beserta ayahnya yang ditemani oleh seorang polisi. Namun saat itu ibu Soyun meminjam telepon dari rumah Yongsuk. Tanpa disadari, telepon itu tersambung ke masa depan, yang dimana Soyun di masa depanlah yang mengangkat telepon tersebut. Di dalam telepon tersebut, Soyun berkata bahwa ini dirinya dari masa depan dan meminta ibunya untuk segera pergi dari rumah itu. Namun semuanya terlambat saat Yongsuk berhasil membunuh polisi itu. Lalu mereka pun terlibat perkelahian saat Soyun dan ibunya sama-sama dikejar oleh Yongsuk dan terpojok di dalam sebuah kamar dan hampir membuat Soyun terbunuh. Ternyata ibu Soyun berhasil menjatuhkan Yongsuk dari lantai 2. Setelah kejadian itu, terlihat Soyun yang pergi ke sana kemari hingga akhirnya dia sampai di makam ayahnya dan terkejut saat melihat sang ibu masih ada di lini masa ini.
dengan bekas luka-luka yang membekas. Sang ibu pun kemudian mereka berjalan menuju ke rumahnya. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu review film The Call. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jangan lupa untuk subscribe, like agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari review movie. Terima kasih.